Corporate Governance, GCG, di instansi pemerintah merujuk pada praktik dan proses yang memastikan bahwa lembaga pemerintah dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. GCG bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Pentingnya GCG di pemerintah. Yang pertama yaitu transparansi. GCG membantu memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh publik, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Dengan adanya GCG, pejabat pemerintah diharuskan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas, yaitu GCG mendorong penggunaan sumber daya publik secara optimal, sehingga meningkatkan kinerja lembaga pemerintah. Yang terakhir pencegahan korupsi. Implementasi GCG yang baik dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam instansi pemerintah. Prinsip-prinsip GCG di pemerintah. Yang pertama, keterbukaan. Transparansi semua informasi yang relevan harus tersedia bagi publik untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dipantau. Selanjutnya ada akuntabilitas. Accountability setiap individu dalam lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya responsibilitas. Responsibility yaitu lembaga pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi tanggung jawab sosialnya. Yang keempat ada keadilan. Fairness semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi. Terakhir yaitu kemandirian. Independensi lembaga pemerintah harus beroperasi secara independen dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Tantangan penerapan GCG di pemerintah. Budaya organisasi. Adanya resistensi dari pegawai atau lembaga untuk menerapkan GCG. Kurangnya sumber daya, minimnya pendanaan dan pelatihan untuk penerapan GCG yang efektif. Birokrasi yang kompleks. Proses birokrasi yang panjang dan berbelit sering menghambat penerapan prinsip GCG. Korupsi dan kepentingan politik. Adanya kepentingan politik yang dapat memengaruhi independensi instansi pemerintah. Upaya peningkatan penerapan GCG di pemerintah. 1. Penguatan regulasi. Memperbaiki dan memperkuat peraturan perundang-undangan untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance, GCG, seperti revisi kebijakan, harmonisasi aturan pusat daerah, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. 2. Pelatihan dan kapasitas SDM. Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, ASN, melalui pelatihan rutin, rekrutmen berbasis meritokrasi, pengembangan keterampilan, dan evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas. 3. Transparansi dan akses informasi. Memastikan keterbukaan informasi publik melalui penerapan teknologi digital seperti e-government, publikasi laporan kinerja, dan kemudahan akses data serta informasi bagi masyarakat. 4. Audit dan pengawasan. Melaksanakan audit internal dan eksternal secara berkala, memperkuat peran lembaga pengawas independen, seperti BPK dan KPK, serta membangun sistem pengaduan dan whistleblowing yang efektif. 5. Partisipasi publik. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan melalui forum dialog publik, mekanisme pengaduan terbuka, serta konsultasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. 6. Penerapan teknologi informasi. Mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, seperti e-budgeting, e-procurement, dan sistem manajemen data terpadu. 7. Pengembangan sistem reward and punishment. Menerapkan penghargaan, reward, kepada ASN berprestasi dan memberikan sanksi tegas, punishment, terhadap pelanggaran aturan, guna menciptakan budaya kerja yang profesional dan akuntabel. 8. Koordinasi antar lembaga. Meningkatkan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan, menghindari tumpang tindih program, serta memperkuat kerjasama dalam penerapan GCG. Studi kasus. Penerapan Good Corporate Governance, GCG, di BP Batam. Pertama, transparansi. BP Batam secara terbuka mempublikasikan informasi terkait kinerjanya, anggaran, kebijakan, dan proyek-proyek yang sedang atau akan dilaksanakan. Kedua, akuntabilitas. BP Batam memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat untuk memastikan bahwa setiap aktivitas sesuai dengan prinsip GCG. 3. Partisipasi publik. BP Batam sudah membuka konsultasi publik, tapi partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. 4. Peningkatan efektivitas evaluasi diri.
BP Batam perlu memastikan bahwa evaluasi diri dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kebijakan. 5. Penyediaan data yang terbuka. BP Batam perlu meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan data kinerja secara lengkap dan mudah diakses. 06. Penegakan disiplin dan sanksi. BP Batam perlu memperketat penegakan disiplin dan sanksi bagi pelanggar untuk memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan secara efektif. Kesimpulan. Good Corporate Governance, GCG, di instansi pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kemandirian, lembaga pemerintah dapat memastikan tata kelola yang baik serta pencegahan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tantangan penerapan GCG meliputi budaya organisasi yang resistif, keterbatasan sumber daya, birokrasi kompleks, serta pengaruh politik. Studi kasus BP Batam menunjukkan pentingnya transparansi dalam mempublikasikan informasi, mekanisme pengawasan yang kuat, dan keterlibatan masyarakat. Evaluasi diri yang terstruktur, penyediaan data yang terbuka, serta penegakan disiplin dan sanksi menjadi kunci keberhasilan penerapan prinsip GCG di instansi pemerintah.